Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-adhari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kembali kami hadir dalam program Halaqah Fajar yang semoga kita terus bertambah nikmat untuk beribadah di bulan suci yang penuh mulia, di bulan Ramadan. Terutama kita juga ingin menghadirkan bagaimana rumah kita semakin indah di bulan suci Ramadan dengan nasihat-nasihat, pesan-pesan cinta dan juga doa keberkahan dari guru kita tercinta Buya Yahya yang telah bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Buya. Alhamdulillah sehat, berkat doa semuanya. Amin. Semoga Allah memberikan segala kebaikan untuk kita lahir, batin, diri, keluarga, dan umat Nabi Muhammad SAW di bulan mulia ini. Masya Allah, baik. Abu ya, kalau sekarang ini kita memahami di bulan suci Ramadan, khususnya harusnya kan bulan suci Ramadan ini menjadi indah. Nah, bagaimana supaya rumah kita indah, Bu ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Tentu indahnya di dalam rumah tangga ini sangat mempengaruhi kenyamanan di dalam beribadah juga. Ini khususnya di bulan mulia, bulan Ramadan ini. Tentunya jangan sampai seorang istri perut lapar di siang hari yang panas, di dapur dengan panas kompornya, menanakkan nasi, memasak sayur untuk suami yang suka bikin panas hati. Misalnya, ini kan terseksa. Jangan sampai seorang suami yang bekerja di bawah terik matahari yang panas, ternyata uangnya hanya untuk istri yang suka menyakiti, memanah, bikin panas hati. Ini kan gak enak. Ramadannya jadi berat. Akan tapi, biarpun seorang istri bekerja di rumah memasak, akan tapi untuk orang yang dicintainya, ini penuh kebanggaan dia. Seorang suami di bawah terik matahari, dia akan kembali dengan senang. Ya, capeknya akan hilang kalau ingat sebentar lagi mau pulang. Baik, kurang lebih seperti itu. Baik, artinya rumah tangga itu harus indah. Dan indah sendiri itu adalah juga nikmat dari Allah. Maka harus ini maknanya apa? Supaya kita berusaha untuk mewujudkannya. Harus di sini kami nyampaikan harus indah. Rumah tanggamu harus indah. Gimana harus indah? Artinya kamu harus mengusahakan. Tidak boleh menjalani hidup begitu saja tanpa aturan, tanpa rambu-rambu seenaknya. Itu binatang. Manusia ada. Kita hidup dengan pasangan. Dia punya perasaan. Dia punya mata yang ingin melihat yang baik. Dia punya telinga yang ingin dengar yang baik. Kan begitu. Dia punya hidung yang ingin mencium aroma yang baik. Dan seterusnya. Dia ingin duduk yang baik. Bukan harus dengan kekayaan melimpah. Tidak. Akan tapi baik kan maknanya luas sekali. Telinganya yang mendengar kalimat indah dari kita, sanjungan, kayak rayuan, kayak atau apa saja. Terima kasih. Jangan sampai seorang suami dimasakan istri dengan susah payah hanya dimakan. Loh kok kurang asin? Gitu saja. Kenapa tidak mengucapkan terima kasih sayang? Alah. Seorang suami yang Masya Allah, yang suaminya kerja keras dengan keringatnya pulang, kemudian seorang istri diam saja begitu saja. Alangkah indahnya kalau mengatakan suamiku Masya Allah, luar biasa, hebat, makasih sayang, untuk keluarga. Kan indah.
Itu yang harus kita upayakan supaya tidak hanya sekedar wah nikah. Sehingga yang baik pun menjadi rusak. Karena yang menjalani tidak meyakini rumah tangga, tidak merindukan rumah tangga harus indah. Sehingga menjalani begitu saja. Aku ngomong menyakitkan terserah. Berarti tidak merasakan atau tidak menyadari kalau istrinya adalah manusia. Dia bukan robot. Kalau robot caci maki tetap saja dia nyanjung. Makasih. Mungkin istrinya robot. Ini makasih, kita tempeleng pun ya makasih. Robot, ini manusia. Seorang suami juga demikian. Nah, di sini kami sampaikan harus rumah tanggamu harus indah, artinya harus engkau usahakan, harus engkau upayakan, dan memang bahagia dan indah hanya dari Allah. Tapi kita harus mengupayakan dalam berumah tangga ini. Nah, tentunya bahagia ini kan bahagia itu bukan melimpahnya harta, bukan tingginya tahta. Bahagia kan dimulai dari dalam hati. Senang. Kebahagiaan hanya di dalam hati. Kalau mencari bahagia di gedung yang megah, belum tentu menemukan. Karena itu orang yang punya gedung megah itu juga berantem, itu ribut. Kalau balik tumpukan uang, tidak jaminan. Akan tapi ada di dalam hatimu. Maka nanti perlu kita tata bagaimana kita ini merawat hati kita agar dia bisa terus tumbuh, berkembang cinta kepada pasangan. Itu nanti. Jadi kita upayakan. Jadi selama ini begini loh ya. Orang ini berdoa begini, gini. Mungkin ada orang datang kepada kami minta didoakan, minta doa. Doa apa? Doa agar suaminya mencintainya. Ada seorang perempuan, "Bu, ada nggak doa biar suami saya cinta ke saya?" Ada seorang suami minta doa mahabbah agar istrinya cinta. Kan boleh saja Bu ya. Kita mendoakan, kita pakai ya doa-doa agar istrinya cinta kepada suami kan boleh saja kan. Nah, kita tawarkan kepada perempuan di sebuah majelis, "Ibu mau saya kasih obat, apa doa, amalan, nanti semua suamimu menjadi mencintaimu. Mau enggak?" Ayo, pemirsa. Yang laki juga demikian. Para bapak-bapak, saya akan beri, bukan tip, saya kasih doa. Doa biar istri-istrimu mencintaimu. Mau enggak? Rata-rata di majelis mengatakan mau. Karena itu indah untuk. Maka kalau dicermati lebih dalam, inilah kesalahan cara berpikir kita. Cara berpikir kita. Coba. Wahai istri yang solehah. Kita perlu cerdas kok. Saya bicara cinta itu logis pakai cerdas kok. Coba bayangkan. Jika suamimu wahai wanita yang solehah. Jika suamimu sangat mencintaimu. Tapi kalau kamu tidak cinta dengan dia. Enak enggak sih? Nah itu loh. Lah kok tadi doanya salah. Minta dia mencintaimu enggak? Nah ini kesalahan cara berpikir yang jarang dicermati. Sementara yang perlu ditingkatkan, Nabi mengajarkan bagaimana engkau menumbuhkan cinta di hatimu kepada pasanganmu, itu yang menjadikan dirimu mudah nerima kekurangan dia, mudah terima kasih kepada dia, melihat dia dengan penuh kesadaran. Kenapa ada cinta dengan ini? Nah ini rumusnya sudah salah dari awal. Pengennya dia mencintai kita, tapi aku tidak mencintai dia. Biarpun nanti pada akhirnya cintanya dia itu akan masalah. Sebenarnya kalau orang pengen dicintai oleh seseorang, ya, itu sebenarnya ada kemaslahatan yang dirindu. Sebab kalau dia cinta padaku, nanti dia pasti mau jadi budakku, mau patuh padaku. Kan. Tapi kalau kaidah aku mencintai, aku memberi. Dasar, gagah. Sehingga yang penting aku mencintai, terserah. Apakah orang tidak mencintai atau tidak. Yang penting aku mencintai mereka. Sehingga kalau dia punya hajat, aku bantu. Kan enak. Jadi hiburannya seperti itu. Ada orang hiburannya memberi loh ya. Kenapa ada cinta? Cinta yang cinta kepada umat, hiburannya memberi. Dia bersedekah pula. Ratusan juta hilang untuk umat. Senang dia. Kenapa? Ada cinta di dalam hatinya. Nah ini. Makanya kami sampaikan bahwasanya hidup rumah tangga harus indah itu. Dan maka dari mana? Kita mulai dari diri kita sendiri. Pastikan kita akan nanti kita mencari sebab-sebab tumbuh cinta di hati. Kemudian juga kita hilangkan sebab-sebab hilangnya cinta di hati.
Karena cinta itu tidak beda dengan sesuatu yang biasa tumbuh dan berkembang, tanaman, pohon. Nggak cukup kita memupuk tanaman agar subur dan berbuah. Akan tapi kita harus ada waspada. Harus ada obat anti hama yang kita semprotkan agar hamanya tidak menggerogoti pohon lalu tidak berbuah lagi. Kalau kita hanya menumbuhkan cinta di hati, tapi tidak waspada dengan hal yang merusak hati kita, ya akan keropos itu cinta. Kalau kita mungkin nanti akan kita masuki, pandangan kita nggak kita atur. Nabi Al-Quran mengatakan, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kepada kaum pria, tolong jaga matamu agar jangan jelalatan. Nah sekarang lihatnya kemana-mana. Sehingga di luar lebih cantik dari istrinya dan sebagainya. Akhirnya merendahkan pasangannya. Berarti dia telah mengikis cinta di hatinya gara-gara pandangan yang jelalatan. Perempuan juga demikian lihat. Yang dilihat di handphone. Laki-laki, apalagi naudzubillah yang sudah mulai membangun komunikasi, naudzubillah. Sehingga suaminya seganteng apapun menjadi hilang. Kenapa? Dia sendiri yang telah merusak hatinya. Sehingga kami lebih fokus pada sisi ini. Di samping kita berusaha untuk menumbuhkan cinta di hati, waspadai jangan sampai ada yang ngerogoti cinta di hati kita. Dan setiap saat hama-hama itu akan merusak informasi yang kita dengar. Fitnah-fitnah yang dihembuskan. Belum lagi pasangan kita adalah manusia. Di saat kita tidak pakai obat obat kebal, obat kebal bius. Ya, kayak semacam ya. Jadi ada kalau ada obat anti apa gitu, kayak vaksin lah. Kita membuat, artinya gini, kalau kita tidak berbekal obat kebal yang namanya memaklumi, maka nanti akan punya banyak tuntutan kepada pasangan. Artinya apa? Kalau dia salah sedikit misalnya, ya Allah kok tiba-tiba dia kok marah kepada saya. Jangan langsung dimasukkan hati, Anda pikir dulu. Mungkin dia lagi sakit gigi. Mungkin dia lagi. Dan ini adalah mengolah hati. Sehingga tidak semua kita beri reaksi yang negatif. Dia suami marah, kita marah. Istri marah. Mohon maaf, seorang suami harus paham betul. Istrinya tiba-tiba marah. Tenang, ntar dulu. Hari apa ini? Bisa jadi asar sudah nggak sholat dia. Kenapa head? Menjelang head. Macam-macam sebab. Artinya apa? Ini yang perlu kita pahami bahwasanya tadi. Rumah tanggamu harus indah, harus bahagia. Harus indah. Maka keindahan adalah di mana tadi? Adanya di dalam hati kita sendiri, bukan di hatinya orang. Makanya nanti insya Allah kita akan perlahan demi perlahan bagaimana merawat hati kita agar semakin tumbuh cinta itu. Bagaimana kita mencintai. Tidak bisa dipungkiri. Sekarang kenapa cinta yang halal bersih ini kok dihayalkan, ditumbuhkan. Sementara di sana ada orang, mohon maaf, yang terlanjur jatuh cinta. Padahal yang dicintai itu nggak model. Secara fisik dan secara yang lainnya. Tapi ada orang jatuh cinta, cinta buta, cinta gila. Bagaimana kita dengan cinta yang syar'i tidak bisa menumbuhkan cinta? Ada orang di luar, ada cintanya nggak jelas. Katanya mencintai dan berkorban. Dia meninggalkan keluarga, orang tua demi cinta. Padahal dia sering tempeleng sama laki-lakinya. Masih mengejar perempuan itu. Ada. Bagaimana orang semacam ini, keadaan semacam ini? Keadaan semacam ini kok tidak bisa menumbuhkan. Itu bisa orang lain bisa tumbuh cinta, padahal sementara yang dicintai tidak layak untuk dicintai. Sementara kita sudah orang yang kita pilih. Kan sudah benar kita memilihkan tadi. Kenapa kita tidak bisa menumbuhkan cinta? Ada apa? Mestinya lebih mudah karena dia pilihanku. Kalau seandainya dia bukan pilihanku, kita tumpangi bahasanya itu halalku. Ya kan? Pilihan orang tuaku, bisa saja dengan mudah. Makanya cinta itu logis dan perlu kecerdasan. Nanti perlu cerdas dalam bercinta. Memang cinta sendiri adalah, memang kalau sudah tidak dibarengi dengan kecerdasan, makanya cintanya cinta buta. Udah juara rasa coklat tadi. Nah ini baik. Nah kemudian setelah itu, cinta harus indah, dan indah itu adanya di sana, dalam hati. Maka yang perlu kita jaga adalah hati kita sendiri.
dengan pasangan, maka kekuatan iman kita membantu. Itu adalah kekuatan iman itu membantu yang paling dahsyat. Karena apa? Kalau orang mencintai suami gara-gara besok dibelikan kalung dan sebagainya, akan tapi yang punya iman, aku kalau mengabdi kepada suamiku adalah surga. Seorang suami juga berdemikian, ya kan? Kalau dia mengharapkan istrinya hanya sesuatu yang urusan syahwatnya, ketahuilah kalau aku sekarang dengan istriku urusannya adalah pahala di hadapan Allah, jadi nafkahku. Dan ini keimanan, kekuatan keimanan di dalam hati ini. Nah, iman itu penting kita tingkatkan. Rumah tangga yang dibarengi dengan keimanan, sehingga dengan keimanan yang ada di dalam hatinya ini menjadikan dia susah untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dia, menyakitkan dia. Makanya pemahamannya, keimanan. Dari hati dulu ya. Keimanan ditingkatkan, kedekatan kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin susah berbuat zalim. Nah, belum kemudian setelah itu, ya bagaimana kita berusaha untuk memahami nanti insya Allah selanjutnya, pertemuan selanjutnya, dengan pasangan ini harus kita menggunakan kecerdasan akal kita. Baik, yang jelas intinya bahwasanya kebahagiaan rumah tangga harus bahagia. Harus indah. Dan bahagianya ada di dalam hati, maka harus kita perhatikan bagaimana menjaga hati kita agar tumbuh subur itu cinta dan kita hindarkan dari hal-hal yang merusak. Insya Allah, hal-hal yang merusak harus kita hindarkan. Insya Allah nanti akan kita rinci satu demi satu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya dan seluruh pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network. Insya Allah ini kita akan bahas kembali dan lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex. Sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network, masih bersama dengan guru tercinta Buya Yahya dalam program Halaqah Fajar, Rumah Tangga Itu Indah. Buya, kalau tadi ada beberapa yang Buya sampaikan bahwa mengolah hati. Nah, ini juga cara mengolah hati agar selalu terjaga. Ini seperti apa saja, Buya? Dan sebetulnya semua orang menyadari tentang adanya keindahan dan cinta itu di dalam hati. Akan tapi kadang dia tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu telah merusak sesuatu yang ada di dalam hati. Ini yang akan kita hadirkan. Jadi jangan sampai perilaku kita itu merusak yang ada di hati kita. Hanya, mohon maaf, ada namanya hawa nafsu. Sekarang sederhana saja ya. Kalau pakai logika, pakai akal. Mulai kapan cemberutnya seorang perempuan menumbuhkan cinta, menambahkan cinta? Ada atau tidak? Nggak ada. Kok cemberut tambahkan cinta? Mulai kapan bentakan seorang suami menumbuhkan cinta? Tidak. Sementara katanya dia ingin menumbuhkan cinta, bangun kebahagiaan. Mulai kapan suami membentak istri menambah bahagia? Tidak ada. Tapi kenapa terjadi? Yaitu lupa. Sehingga memang betul kita perlu ini. Bahwasanya waspada urusan hati ini. Sementara semua orang, nah ini yang menjadi masalah adalah bukan orang itu tidak rindu bahagia. Tidak rindu keindahan, akan tapi dia karena satu hal, hawa nafsu, dia lupa tujuan. Anda ingin melakukan sebuah perjalanan ke sebuah tempat, dan Anda yakin tempat itu indah, baik, dan seterusnya. Tak taunya di tengah jalan ada keronjalan, ada segala macam, ada sedikit banjir, dan sebagainya. Anda tak taunya marah-marah dengan jalan. Sudah marah dan sebagainya, sudah nggak usah lah kayak gini. Berhenti, Anda balik. Padahal Anda mengerti tadi waktu di rumah tujuan. Tapi kenapa Anda gara-gara begitu beratnya keronjalan itu menjadikan Anda terhenti lalu Anda kembali.
Yang satu lagi Anda, dia cerdas. Dia mengatakan tujuanku harus sampai di sana. Aku akan mendapatkan di sana banyak buah, banyak makanan enak di sana. Jalan nggak apa-apa. Nah, ini kan sebentar, dok, nanti kan lewati. Jadi dengan jalan yang terjal tadi dia tetap lewati pelan-pelan dan sebagainya. Kenapa? Dia tidak lupa tujuannya. Tujuannya harus sampai di sana ada hadiah lagi, ada fulus segala macam dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah kita tuh lupa tujuan, sehingga begitu saja di saat ada permasalahan langsung berhenti dan berubah. Gak boleh seperti itu. Kalau tadi waktu menikah pengen apa? Tanyakan, adakah orang menikah itu pengen berantem? Apakah ada orang bercita-cita, saya mau menikah mau berantem? Gak ada. Hanya orang gila. Ada. Kalau ada orang, saya niat mau nawe itu menikah, saya niat menikah untuk punya teman berantem deh di rumah tangga. Gak ada. Itu hanya orang gila. Tapi kenyataannya banyak orang gila setelah menikah. Setelah menikah baru berantem. Berarti dia nggak jelas tujuannya mau kemana dia. Sungguh saya tidak masuk akal kalau ada orang suami mukul istrinya. Ini otaknya di mana? Suami mukul istri. Suami. Suami yang baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Ayo. Istri mencaci suaminya begitu mudah, merendahkan suaminya. Istri yang baik tidak akan mencaci pasangan suaminya biarpun suaminya layak dicaci. Lesannya terjaga, kelembutan. Nah ini, semua itu terjadi kenapa? Lupa tujuan. Maka kita harus bahagia itu biar paham bahasanya. Sehingga segala sesuatu yang mengganggu keindahan itu segera diberesin dong. Tidak boleh berlalu-lalu. Tidak boleh berlarut-larut. Berlalu terlalu lama. Nggak boleh. Ya, termasuk belajar begini ini untuk ramah. Sehingga dalam belajar ini pun juga ada rambu-rambunya dong. Yang belajar aku bukan pasanganku. Karena yang kita benahi hatiku bukan hatinya dia kan. Kadang-kadang begini ini. Suami istri dengar begini ini. Seramah bersama. Ini bukan mau belajar kok dia. Ada kekotoran dendam tersembunyi di hatinya. Jadi kalau ustaznya bicara suami istri. Kalau ustaznya bicara tentang suami itu harus begini-begini. Istrinya langsung nyolek suaminya. Tuh dengar tuh. Ada apa dengan itu semuanya? Sama di saat istrinya, ustaz ngomong tentang istrinya begini, wah suaminya semangat, dengar. Nah ini menunjukkan kalau dia bukan untuk membenahi hatinya. Dia sibuk dengan urusan yang orang lain, istrinya. Aku, hatiku. Sehingga di sini nanti akan muncul tutur kataku, kenapa? Tidak dari hatiku yang lembut menjadi tutur kataku lembut kepada istriku, pada suamiku, pada saudaraku. Kesadaran hati. Nah ini dari hati, makanya bukan itu tadi. Lupa tujuan itu yang menjadi masalah. Makanya kita sampaikan harus bahagia. Sehingga di saat ada gejala-gejala sudah selesaikan. Permasalahan diselesaikan. Kalau ternyata permasalahan tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan, sudah berusaha diselesaikan, maka pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Ada perceraian. Yang nggak boleh berantem. Anehnya setiap hari berantem, ada berdarah-darah, caci maki. Allah anaknya 16, ini repot. Menjalani hidup begitu, siang malam begitu. Sambil gendong anaknya nangis, suaminya tidak peduli, tak-taunya kenapa hidup dengan kebodohan? Hari ini kita harus cerdas, akan menjadi cerdas. Belajar itu penting. Makanya yang belajar itu aku, bukan istriku. Aku suami yang belajar. Aku sebagai istri belajar. Aku dengar begini, ini aku yang belajar. Gak perlu lirik-lirik deh. Nah, karena kemana? Kebahagiaan ada di hatiku. Maka permasalahan yang aku selesaikan diku, bukan di dia. Lah kalau semua suami istri belajar begini kan indah semuanya. Apa yang kurang? Nah ini harus kita pahami. Makanya rumah tangga harus bahagia. Maknanya Anda harus sampai kepada kebahagiaan dan Anda harus ingat terus. Tidak boleh terganggu dengan hawa nafsu Anda. Perilaku pasangan Anda yang kurang enak. Tidak boleh menghentikan langkah Anda menuju bahagia. Selesaikan. Tidak boleh masalah terus berlarut-larut sebagai masalah dan masalah. Maka nanti akan jadi tumpukan masalah. Akan kita selesaikan. Baik, Masya Allah Bu ya. Dan ini menjadi kesadaran bahwasanya bukan pasangan kita yang harus dengar ini, tapi kita yang sebenarnya harus memperbaiki diri kita ketika ini adalah kebaikan. Baik ya Bu ya, kita sudah sampai di kesimpulan dan juga kita ingin mendapatkan terutama khusus doa keberkahan ya Bu ya. Ya kesimpulannya adalah terus bangun kesadaran bahwasanya rumah itu kalau enak itu panjang kisahnya. Bukan saja di dunia tapi sampai di akhirat. Bukan saja kita yang bahagia, anak juga tumbuh baik di rumah kita. Banyak harus kita. Makanya kita pengen mantapkan tentang tujuan rumah tangga. Termasuk nanti yang salah pilih tuh bisa dibenahi. Kalau sama-sama salah, aku orang salah semuanya. Aku salah dipilih dia salah aku pilih. Sudah.
Ayo, saya ke bengkel bersama-sama. Datang ke ulama, datang ke tokoh, ke guru yang bisa membimbing kita. Agar rumah tangga indah. Sehingga setelah ini tidak ada yang saling menyalahkan. Tapi semua berbenah. Untuk mencari kebahagiaan. Rumah tangga harus bahagia. Termasuk, mohon maaf, yang rumah tangga sering berantem dan sebagainya. Ayo segera koreksi diri. Ayo kita berbenah sama-sama. Yang rumah tangga sudah terjalin lama. Akan tapi yang ada adalah cekcok. Jangan sampai seperti sebagian orang dengan kebodohannya. Dia tidak pernah mengerti apa itu cinta. Ya demi Allah, saya tidak ngerti cinta itu kayak apa. Saya menikah punya anak, sampai punya anak 7. Ini sudah biasa saja. Ya, pagi suami marah, ini semua. Ya, Allah, bagaimana menjalani? Tidak ngerti itu cinta, rasa cinta itu kayak apa. Karena sudah tidak ada cinta. Hanya dia punya hajat, syahwat dipenuhi. Na'udzubillah. Capeknya hidup dengan seperti itu. Tidak ditumbuhkan cinta di hatinya. Baik, itu saja. Ayo kita berusaha. Yakinkan diri kita, bahwasanya kita harus terus menyuburkan cinta di hati kita. Terus belajar. Biar kita tidak lupa dengan tujuan. Rumah tangga harus indah. Termasuk Anda yang suka berantem rumah tangga, ayo belajar. Insya Allah setelah ini akan dapat ilmu, mudah berbenah. Insya Allah. Dan semoga yang baru menjalin rumah tangga indah, bahagia dalam rumah tangganya, yang sudah lama, yang pernah cekcok dalam rumah tangganya, semoga Allah beri kesadaran, kelembutan hati, sehingga setelah itu rumah tangganya indah. Yang bahagia semakin bahagia. Yang belum menikah, semoga Allah beri pasangan orang-orang mulia menjadi sebab kebahagiaan mereka, kebahagiaan semua di dunia akhirat. Saling mencintai Allah. Nuhibbukum fillah. Berkat Sayyid Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abu, iya kan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Abu ya. Terima kasih banyak Abu ya. Dan kita selalu berdoa semoga Abu ya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan segala hajat dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu ya. Assalamualaikum. Sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, mari kita bersama-sama bebenah bagaimana kita menghadirkan rumah yang menjadi indah karena ada kesadaran di dalam diri kita untuk membenahinya. Insya Allah kita akan kembali dalam program yang mulia Halaqah Fajar di Al-Baja TV dan Radioku Network. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.